Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Ranim Guru Fikih di MTS Al-Khairiyah Palembangan, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Fikih Batch 1 tahun 2025 dari Kabupaten Serang yang berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 24601010605 pada saat ini sedang mengikuti uji kinerja PPG Batch 1 tahun 2025, yaitu membuat video reel pembelajaran di dalam kelas yang insya Allah pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran fikih pada fase D di kelas 7 dengan materi sholat sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana pagi ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semuanya sudah sarapan pagi ya. Kita jadi semangat belajarnya. Oke. Untuk pagi hari ini mata pelajaran kita adalah fikih. Ya, insya Allah kita melanjutkan pelajaran. Namun sebelumnya alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Istidah dan doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi Zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Istihaan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita belajar berjalan dengan lancar dan baik sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapat pemahaman tentang ilmu apa yang Oke, sebelum kita ke materi pelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa-siapa di antaranya yang kita hadir pada hari ini. Pertama, Bapak ini cukup Bapak hanya mengangkat tangan ya, nggak mesti bersuara, cukup angkat tangannya. Oke. Asrul Barum, ya, ya. Hayati Sipa Maulida, Muhammad Afandi, Kita Sali ya, Ahmad Fauzi, enggak. Alfi Habu Masya, Iib, ada Iib? Iya. Siapa tangannya yang tinggi ya? Jainuddin, Siti Arumsari, Boko Setiawan, Jat Ali Kusumo, ada. Siti Jamila, Siti Juhro,
Sudah ya semuanya? Alhamdulillah hadir. Baik, kita akan melanjutkan ke materi pelajaran fikih. Materi tentang itu sunnah, ya, sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Namun sebelumnya ya, kita supaya dapat pencerahan biar tidak loyo, biar semangat ya, kita berikan kesemangatan terlebih dahulu. Biar semangat belajarnya, kita berikan tepuk semangat ya. Ayo kita sama-sama ya, tepuk semangat ya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesemangatan untuk belajar ya. Yuk kita siapkan bukunya, catatannya, pulpennya, silakan. Kita lanjutkan pada materi pagi ini, yaitu tentang sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Ya, itu juga perlu kita ketahui sholat sunnah ya. Mungkin selama ini kita baru melaksanakan sholat fardu 5 waktu ya, sholat yang wajib. Sekarang insya Allah nanti setelah kita mempelajari akan lebih baik, akan lebih semangat dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat sunnah. Perlu ketahui juga bahwa banyak remaja muslim tidak rutin melaksanakan atau melakukan sholat sunnah. Apa penyebab dan solusinya bagaimana ya? Di kalangan kita, di kalangan remaja itu sholat sunnah tidak pernah atau jarang ya, kurang dari kesemangatan, atau lagi kadang-kadang ya. Apa penyebabnya? Apakah karena malas? Apakah karena memang sholat itu karena memang sunnah ya, atau lain-lain ya? Perhatikan ke gambar yang ada di depan atau grafik ya, mengenai sholat sunnah di kalangan remaja ya. Setelah disurvei nih, sholat sunnah di kalangan remaja banyak sekali. Ada yang tidak pernah, ada yang jarang ya, kurang melaksanakan, atau kadang-kadang. Kali ada juga yang rutin ya. Kenapa itu? Disebabkan ada yang kadang-kadang, apalagi yang tidak pernah sama sekali. Nah, maka untuk penyebab atau terjadinya kemerosotan, penurunan dalam kita melaksanakan sholat sunnah, mengapa hal ini bisa terjadi ya, maka itu perlu ya kita ketahui. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa? Karena mungkin beranggapan sholat itu tidak wajib ya, apalagi yang beranggapannya sholat itu tidak penting karena enggak wajib ya, hanya sunnah saja ya. Itu tadi berdasarkan pengertian bahwa sholat sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Kemudian apa itu sholat sunnah muakkad? Apa sholat sunnah muakkad? Jamilah, siapa? Juhra. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan ya, atau dianjurkan ya. Karena konon Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat tersebut ya. Sholat sunnah itu sunnah muakkad yang tidak pernah ditinggalkan ya. Kadang-kadang ya, apa saja contohnya? Apa saja? Ya, apa saja contohnya? Sholat sholat iya, sholat ba'diyah. Terus lagi sholat qobliyah. Apa itu ba'diyah? Apa sholat ba'diyah? Enggak, kebalik. Iya, sholat ba'diyah itu sholat sesudah sholat fardu ya, atau kalau qobliyah sholat sebelum sholat fardu dilaksanakannya ya. Banyak sunnah-sunnah muakkad yang lainnya ya. Itu termasuk kalau ba'diyah qobliyah itu atau qobliyah ba'diyah itu adalah sholat sunnah rawatib ya, sholat yang mengiringi sholat fardu ya. Kemudian apa manfaat ya dan akibatnya jika dilakukan ya? Manfaatnya apa? Banyak ya.
Ada yang bisa menyebutkan manfaatnya apa aja? Apa manfaatnya? Iya, mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, dapat menyempurnakan kekurangan sholat fardu kita yang kita laksanakan, ya. Dapat menutupi kekurangan atau menyempurnakan kekurangan sholat itu secara ininya ya, manfaatnya ya. Oke, kita langsung mencari atau mengisi jawaban yang nanti Bapak bagikan ya mengenai pengertian macam juga contoh dan keutamaan mengenai eh, sholat sunnah ya, baik sholat sunnah muakkad maupun ghair muakkad. Ini Bapak kasih tugas untuk LKK ya, kerja kelompok. Ini ada lembar kerja kelompok, silahkan nanti dibagi 2 kelompok masing-masing untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan ya. Diambil jawabannya dari buku LKS yang sudah ada, silahkan dikerjakan ya. Nih, ini kelompok pertama ya. Ya silakan masing-masing kelompoknya di ini. Silakan diremukan bersama ya. Di ini bikin 2 kelompok. Ya, dikerjakan. Silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Semangat? Semangat ya. Sarapan semuanya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran atau pertemuan yang kedua ini ya. Untuk pelajaran fikih pada hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang apa? Sholat sunnah muakkad dan wajib. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa ya. Membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Istidah dan doaan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Kelas istihaan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah membaca doa dengan bersama-sama ya. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, bertambah ilmu, bertambah pula pemahaman kita pada pelajaran yang kita akan pelajari. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya, seperti biasa sebelum jadwal pelajaran dimulai. Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama cukup ya, angkat tangannya dan mungkin bersuara. Ya. Asrul Bolong ada ya. Hayati Syifa Maulida. Ya, Muhammad Afandi. Ya. Kita Sanseri ada. Terus Alfi Bumasa. Ya. Iik. Hadir. Jenderin ada? Nama. Fokus. Siti Arun Sari. Hadir. Dan Ali Kusumo Joyo ada. Siti Jamila. Terus Siti Juhro. Semua ya? Sifat ada ya? Ya, terima kasih. Semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran atau semua yang dilakukan. Kita lanjutkan materinya yaitu mengenai sholat sunnah muakkad dan wajib muakkad. Dan sebelumnya kemarin ada tugas ya tentang wawancara ya. Ya, coba sudah semuanya? Sudah selesai? Ya, coba dilihat. Tugas wawancaranya sudah semua dikerjakan. Umpamanya kemarin yang ada. Ya, semuanya ada ya. Sudah semua dikerjakan. Ya. Ya, yang Bapak minta tadi silakan untuk membacakan refleksi siswa. Salah satunya silakan dibaca. Silakan Arun, bacakan. Gimana? Jangan malu-malu. Kita dulu silakan. Kita Sally bacakan salah satunya. Di situ apa? Ya, saya. Yang terasa terus dibaca semua. Iya, terima kasih. Silakan. Tarik. Salah satu, silakan dibacakan yang keras.
Iya, terima kasih juga. Ya, silakan Jamila. Saya sangat mempelajari dan saya ingin lebih jauh mempelajarinya. Terima kasih. Tepuk tangan. Syuhro. Ya, saya sangat tertarik untuk rutin melakukan sholat sunnah karena saya ingin meningkatkan kualitas iman dan takwa saya serta merasakan kedamaian dan ketenangan jiwa. Terima kasih. Ali. Silakan. Saya mempelajari selanjutnya sholat sunnah. Oke, terima kasih sudah dikerjakan ya. Silakan Bos, baca Bos. Yang keras. Saya sadar Siap-siap bahwa Jonathan. Siap-siap dibaca aja. Bayangan. Mengetahui apa? salat wajib dan saya akan menjadikan salat sunnah sebagai favorit. Enggak, sebetulnya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, untuk lebih giat lagi kita dalam belajar supaya jangan jenuh. Oke, kita beri tepuk semangat ya. Oke, biar semangat, biar kitanya tidak loyo, tidak lemes, biar enggak patah semangat. Maka yuk kita sama-sama tepuk semangat. Oke, semangat belajarnya. Selanjutnya, setelah Bapak perhatikan tadi tugas-tugas yang telah dikerjakan kemarin, ya sudah bagus, sudah melaksanakan dengan baik, maka selanjutnya Bapak akan mengulas materi sebelumnya mengenai ibadah-ibadah kita. Ya, jadi intinya di samping kita tidak boleh meninggalkan ibadah yang pokok, juga ada ibadah-ibadah tambahan untuk menutupi kekurangan ibadah sholat wajib kita. Ya, ingat ya, yang Bapak pernah sampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat itu siksaannya berat. Ya, bisa dimengerti? Masih ingat kan? Kata Bapak pernah menyampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ninggalkan sholat kelak siksaannya berat. Sholat 5 waktu itu kewajibanmu. Jangan tinggalkan apapun keadaanmu. Sholat sebelum disolat. Ulangi coba. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ninggalkan sholat kelak siksaannya berat. Sholat 5 waktu itu kewajibanmu. Jangan tinggalkan apapun keadaanmu. Sholatlah. Sholatlah sebelum disolati. Ya, itu yang pokok ya. Kemudian ada tambahan sunnah rawatib dibagi 2. Sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu dianjurkan, ghairu muakkad kurang ditetapkan. Sunnah muakkad itu dianjurkan, ghairu muakkad kurang ditetapkan. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itulah sholat sunnah muakkad. Itu yang muakkad. Sekarang yang ghair muakkadnya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 atau 4 sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya,
jumlah semua 10 rakaat itulah sunnah ghairu muakkad. Bisa dimengerti ya? Salat sunnah ya. Salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad jenisnya, contoh-contohnya salat apa saja ya. Di antaranya itu ada yang salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghair muakkad ya. Apa itu salat sunnah muakkad? Apa? Salat sunnah yang dianjurkan ya kerjakan baik sebelum sholat fardu atau sebelum itu. Jenis-jenisnya banyak ya. Ada yang disebut sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah rawatib itu jenisnya ya. Sholat yang menyertai sholat fardu, yaitu sholat sebelum sholat wajib disebutnya qobliyah, atau sebelum sesudah sholat fardu disebutnya sholat sunnah ba'diyah ya. Ada lagi yang ghair muakkad. Ya, sholat sunnah yang ghair muakkad itu sama, ada di rawatib juga ya. Sholat yang menyertai sholat fardu, ada juga ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, terus 2 rakaat atau 4 rakaat setelah sebelum. Iya, terima kasih. Selain sholat rawatib apa? Sholat apa? Yang keras genong. Sholat apa? Sholat sunnah apa? Banyak. Sholat sunnah, iya duha ya, yang bisa dikerjakan di pagi hari jam 7 atau jam 8 sebelum kita sekolah tuh ya, 2 rakaat minimalnya ya. Selain itu lagi jenisnya, bos. Iya istikharah termasuk terus. Banyak. Sholat apa lagi Jainuddin? Iya termasuk sholat tahajud, bagus. Terus Jainuddin, ada lagi sholat malam tuh banyak. Ya. Kalau di bulan Ramadan sholat apa? Tarawih, boleh. Witir juga ada tiap malam ya. Itu sunnah jenis-jenisnya ya. Terus tujuan kita untuk mempelajari ya. Tujuan mempelajari pada hari ini adalah agar kita mampu mengidentifikasi, memahami dan menjelaskan perbedaan serta contoh ya sholat sunnah muakkad maupun sholat sunnah ghair muakkad ya, serta dapat memberikan nanti solusinya. Yang kedua kelompok nanti masing-masing menganalisis mengenai sholat sunnah muakkad maupun sholat sunnah ghair muakkad, dua-duanya silakan. Apakah lebih banyak melaksanakan sholat sunnah tersebut ya, atau tidak sama sekali? Silakan beri alasannya, ditulis di lembar yang Bapak berikan di sini ya, di bawahnya silakan dikerjakan. Nanti masing-masing kelompok mewakili untuk menyampaikan apa yang Bapak minta. Silakan dibuat kelompok ya, dibuat 2 kelompok. Sudah semua ya? Sudah? Ya, kalau sudah silakan dari masing-masing kelompok hasil analisis ya. Silakan untuk menyampaikan hasilnya secara perwakilan ya dari masing-masing kelompok, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Silakan bagaimana apa yang mewakili kelompok 1? Jat. Ya, silakan Jat. Bacakan yang keras. Boleh berdiri ya. Silakan. Menghadap ke Bapak juga nggak apa-apa, silakan dibacakan Jat. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, perkenalkan saya Ari Kusumo, kelompok 1. Berdasarkan hasil wawancara kami dapat menganalisis bahwa yang melaksanakan sholat sunnah 25% dan tidak melaksanakan sholat sunnah 75%. Kesimpulannya bahwa lebih banyak yang tidak melaksanakan sholat sunnah daripada yang melaksanakan sholat sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, terima kasih. Itu dari kelompok 1 ya, yang diwakili oleh Njat Kusumo Joyo. Tepuk tangan ya. Terima kasih. Ya, itu dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan. Siapa yang mewakili kita ya, silakan ya. Yang keras ya suaranya biar bapaknya kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara kami dapat menganalisis bahwa yang melaksanakan sholat sunnah 78% yang tidak melaksanakan sholat sunnah 38%. Kesimpulannya bahwa lebih banyak yang melaksanakan sholat sunnah daripada yang tidak melaksanakan sholat sunnah. Demikian hasil analisis kami dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga aku ucapkan ya. Ya. Terima kasih juga kepada semuanya yang sudah mengerjakan tugas kelompok dari Bapak yang masing-masing sudah memberikan jawabannya ya. Keutamaan sholat sunnah diantaranya, kemudian dapat menutupi kekurangan sholat wajib kita seperti sholat 5 waktu. Dikala ada kekurangan itu bisa disempurnakan dengan sholat sunnah. Kemudian dapat mendatangkan kecintaan kita kepada Allah sebagai pencipta dan juga dapat mendatangkan keberkahan dan kebaikan terhadap rumah kita ya, maka akan diberikan keberkahan hidup kita, punya keistimewaan tersendiri ya dari kehidupan kita, dari gerak-gerik kita, dari perjalanan kita selama hidup di dunia itu ya akan diberikan keistimewaan. Karena apa? Ya itulah pentingnya bagaimana ya supaya kita mempunyai jalan keluar, solusinya untuk memberikan ajakan kepada para remaja kita di lingkungan kita, di kalangan kita agar supaya semangat untuk melaksanakan sholat sunnah. Bagaimana? Ya, bisa dari melalui media sosial ya dibikin status sebaik mungkin supaya termotivasi agar di kalangan remaja kita semangat dalam melaksanakan sholat sunnah ya. Bisa saja ya mengadakannya sholat berjamaah sunnah seperti sholat tahajud atau sholat duha barangkali kalau di sekolah ya, sholat sunnah duha berjamaah bisa ya, dia jadi ajak, apalagi gurunya mengajak, mengarahkan, kemudian atau ketua kelasnya yang memimpin langsung ya untuk mengajak bersama melaksanakan sholat sunnah duha, sholat sunnah ya, jangan hanya yang wajibnya saja. Kalau yang wajibnya istilahnya pokok ya, makanya ketika kita melaksanakan yang wajib, iringilah dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Intinya pada hari ini apa yang sudah Bapak sampaikan, apakah saya merasa terdorong untuk lebih rajin sholat sunnah? Ya, terdorong. Oke, apa yang akan saya ubah dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Melaksanakan sunnah, silakan ya untuk melaksanakan sholat sunnah baik di lingkungan sekolah ya ataupun di rumah masing-masing. Oke, kita akan melaksanakan tes tulis ya. Sudah siap semua ya? Sudah siap semua? Ya. Silakan dikerjakan.
Sudah. Hebat. Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, kalau sudah dikumpulkan. Udah ya? Udah semua ya? Sipa? Udah? Udah nggak apa-apa. Udah ya? Pembelajaran kita hari ini ya sudah berakhir. Alhamdulillah ya. Kita sudah menyelesaikan pelajaran pada materi tentang sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Ya, apa yang sudah Bapak sampaikan, apa yang sudah diperoleh, jangan disia-siakan, diamalkan ya baik di rumah masing-masing ya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dari Bapak. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Udah enggak? Kan udah sekarang. Pak, ini nih Pak. Ya taruh situ. Terima kasih Pak.